Suatu hari ketika sedang bekerja di kebun sawit, Samsul melihat Dayang tengah sibuk dengan aktivitasnya. Melihat kecantikan Dea, Samsul merasa timbul niat yang jahat di hatinya, terlebih karena hingga saat itu ia masih belum menikah. Meskipun kini hidupnya terlihat damai di kampung halamannya, latar belakang kelam Samsul sebagai mantan narapidana menunjukkan potensi masalah baru yang bisa timbul di tengah keluarga Rangga dan Dea. Samsul mengamati setiap gerakan Dea dan anaknya, Rangga, dengan cermat. Pada akhirnya, dia menemukan waktu kapan suami Dea pergi memancing. Melihat rumah Dea yang terpencil di dalam kebun sawit dan jauh dari tetangga, membuat Samsul yakin bahwa dia bisa melakukan rencananya kapan saja asal suami Dea tidak ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang kisah heroik seorang anak bernama Rangga. Meskipun baru berusia 10 tahun, Rangga rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kehormatan ibunya. Pada Oktober 2020, Fadli Fajar mengalami momen berat saat harus melepas kepergian anak sulungnya, Rangga, ke Aceh Timur bersama mantan istrinya berinisial DA. Meskipun dalam hati Fadli masih berharap Rangga bisa tetap bersama dirinya, keinginan kuat sang anak untuk tinggal bersama ibunya di Kecamatan Birembayan, Aceh Timur, membuatnya harus rela melepaskan Rangga. Sejak perpisahan 2 tahun sebelumnya, Rangga dan adiknya tinggal bersama Fadli di Medan Selayang, sementara DA menetap di Desa Alugadeng, membangun rumah tangga barunya dengan suami keduanya. Meskipun jarak memisahkan mereka, Fadli terus memantau perkembangan Rangga, yang dikenal sebagai anak yang cerdas di sekolahnya di Medan Selayang. Rangga selalu meraih peringkat 1 atau 2 dan memiliki keahlian luar biasa dalam membaca Al-Quran. Sifatnya yang periang dan teguh dalam pendiriannya membuatnya disayangi oleh banyak teman dan dikenal luas oleh guru-gurunya. Ketika Rangga dan ibunya tiba di Aceh Timur, DA segera mendaftarkan Rangga di SDN Alu Gading Gampong. Meskipun harus beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, Rangga dengan cepat menemukan tempatnya di sekolah tersebut. Jiwa sosialnya yang tinggi membuatnya mudah berinteraksi dan selalu siap berbagi meskipun memiliki keterbatasan uang saku. Bagi Fadli, kepergian Rangga adalah pilihan sulit, tetapi ia memahami bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup anaknya menuju kedewasaan. Meskipun Fadli harus merelakan Rangga tinggal jauh, ia tetap berusaha menjaga hubungan yang baik dan memberikan dukungan dari jarak jauh. Setiap kali Fadli mengingat masa-masa bersama Rangga, ia merasa bangga akan prestasi dan kepribadian anaknya yang luar biasa. Meskipun ada rasa kehilangan, Fadli yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kebahagiaan dan masa depan Rangga. Hindun, seorang guru agama Rangga, menyatakan bahwa Rangga memiliki sifat yang sangat dermawan. Di rumah, Rangga seringkali hanya membantu ibunya. Mereka tinggal di sebuah rumah papan sederhana yang terpencil, jauh dari tetangga lainnya. Ayah tirinya berinisial A, sering pergi memancing di sungai untuk mencari ikan yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. A biasanya berangkat memancing pada malam atau dini hari, dan pulang pada pagi atau siang hari. Oleh karena itu, malam harinya, Rangga sering tidur hanya bersama ibunya. Tanpa disadari, aktivitas mereka diamati oleh seorang pria yang baru datang ke wilayah tersebut, yaitu Samsul Bahri, yang berusia 41 tahun. Meskipun beberapa sumber menyebutkan usianya 36 tahun. Samsul sebenarnya merupakan penduduk asli wilayah tersebut, namun sebagian besar hidupnya dihabiskan di dalam penjara. Dia merupakan seorang residivis yang baru saja dibebaskan setelah menjalani hukuman 15 tahun karena pembunuhan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru, Riau, pada tahun 2005. Pada awal tahun 2020, Samsul menjalani program asimilasi untuk berbaur kembali dengan masyarakat sebelum akhirnya bebas pada Oktober 2020. Selama 8 bulan terakhir, ia telah kembali membantu orang tuanya menggarap kebun sawit mereka di kampung halamannya. Suatu hari ketika sedang bekerja di kebun sawit,
Samsul melihat Dayang tengah sibuk dengan aktivitasnya. Melihat kecantikan DA, Samsul merasa timbul niat yang jahat di hatinya, terlebih karena hingga saat itu ia masih belum menikah. Meskipun kini hidupnya terlihat damai di kampung halamannya, latar belakang kelam Samsul sebagai mantan narapidana menunjukkan potensi masalah baru yang bisa timbul di tengah keluarga Rangga dan DA. Samsul mengamati setiap gerakan DA dan anaknya, Rangga, dengan cermat. Pada akhirnya, dia menemukan waktu kapan suami DA pergi memancing. Melihat rumah DA yang terpencil di dalam kebun sawit dan jauh dari tetangga, membuat Samsul yakin bahwa dia bisa melakukan rencananya kapan saja asal suami DA tidak ada di rumah. Pada Sabtu, 10 Oktober 2020, Samsul mengenakan celana pendek dan membawa sebilah parang. Pukul 1 dini hari, ia menunggu dengan sabar suami DA pergi memancing, siap untuk menyelinap ke dalam rumah. DA sendiri tertidur lelap dengan Rangga di sisinya, tanpa menyadari kehadiran Samsul yang diam-diam masuk ke dalam rumah. Saat Samsul mulai meraba-raba, DA tiba-tiba terbangun dengan kaget, dan anaknya juga bangun bersama dengannya. Melihat Samsul membawa parang, ibu itu langsung berteriak meminta Rangga untuk segera melarikan diri. Namun, Rangga tidak lari, sebaliknya, dia maju ke depan sambil berteriak meminta bantuan. Dia tidak mau meninggalkan ibunya sendirian. Dan ketika itulah Samsul mengayunkan parang yang ada di tangannya ke pundak Rangga. Rangga pun jatuh tersungkur dengan luka yang sangat dalam. Samsul tak berhenti, ia masih menyerang ke arah Rangga, menyebabkan luka fatal di nadi besar di lehernya. Rangga pun meninggal dunia di tempat kejadian. Sekarang Samsul menghadapi DA, yang dengan pasti berjuang melawan. Dia sempat berteriak meminta bantuan, tetapi sayangnya tidak ada yang mendengar karena tempat mereka terpencil dan jauh dari permukiman. Samsul dengan kejam mengancam menggunakan senjata dan kemudian melukai tangan DA. Namun, meskipun melawan keinginan Samsul, DA tetap berusaha melawan. Akhirnya, Samsul memukul kepala DA hingga dia pingsan. Ketika DA dalam keadaan setengah sadar, Samsul leluasa melakukan tindakan keji terhadap DA. Setelah selesai, dia menyeret DA keluar rumah dan mengikatnya di semak-semak. Samsul mengulangi aksinya 2 bahkan 3 kali. Setelah puas, Samsul kembali ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian menyeret sebuah karung keluar yang ternyata berisi Rangga. Tanpa belas kasihan, Samsul meminta DA untuk membuang Rangga. Dalam keadaan itu, DA hanya bisa menangis. Awalnya Samsul berencana mengubur Rangga setelah menggali tanah, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya dan membawa karung itu masuk ke dalam hutan. Samsul membawa karung itu menuju sungai. Sebelum membuangnya, Samsul menyabet karung tersebut beberapa kali dengan parang untuk memastikan Rangga benar-benar meninggal dunia. Tanpa disadarinya, ketika Samsul pergi ke sungai, DA berhasil melepaskan diri dan melarikan diri ke permukiman untuk mencari pertolongan dari warga. Tidak lama kemudian, ketika polisi memeriksa rumah DA dengan bantuan warga, Samsul sudah melarikan diri entah kemana. Polisi terus melakukan pencarian untuk melacak keberadaan Samsul yang diduga masih membawa senjata. Keesokan harinya, polisi berhasil menemukan Samsul yang bersembunyi di pohon besar milik warga di dekat lapangan sepak bola. Samsul masih memegang katana dan sempat melakukan perlawanan, tetapi dengan bantuan masyarakat sekitar, akhirnya Samsul berhasil ditangkap. Meskipun begitu, Samsul kembali melawan ketika akan dibawa ke Mapolres Langsa. Karena mengancam keselamatan petugas, polisi terpaksa melepaskan 3 tembakan ke kakinya. Di Mapolres, Samsul tetap bungkam dan tidak memberikan jawaban ketika polisi menanyakan di mana ia membuang Rangga. Meskipun demikian, polisi bersama warga terus melakukan pencarian berdasarkan petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian. Pada sore harinya, tim gabungan Polres Langsa, TNI, BPBD, dan masyarakat berhasil menemukan tubuh Rangga di sungai, terbungkus dalam karung. Setelah dievakuasi, jasad Rangga langsung dibawa ke Rumah Sakit Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan Ibtu Arif Wibowo, tubuh Rangga mengalami banyak luka, termasuk di pundak, leher, rahang kiri, leher bagian depan,
bahu kiri, leher kiri, tangan kanan bawah, dan 3 jari, semuanya disebabkan oleh benda tajam. Rangga dimakamkan tanpa dihadiri oleh kedua orang tuanya, ibunya masih dirawat di rumah sakit dengan ayah tirinya, sementara ayah kandungnya berada di Medan. Sekarang Samsul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Dia dihadapkan pada ancaman berbagai pasal pidana, termasuk pasal 338, 340, dan 351 ayat 2 KUHP, serta pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan ancaman hukuman mati. Sementara menunggu persidangan, Samsul ditahan di Polres Langsa. Namun, pada malam pertama di penahanan, Samsul mengalami demam tinggi. Awalnya dia hanya mendapat infus, tetapi karena kondisinya tidak membaik, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit Langsa untuk perawatan intensif. Setelah kondisinya membaik, Samsul kembali ke penjara. Namun, dia kembali mengalami demam untuk kedua kalinya dan harus dibawa kembali ke rumah sakit. Ironisnya, sebelum sempat diadili, Samsul meninggal dunia. Sepertinya karma datang dengan cepat baginya. Inilah kisah tentang Rangga, seorang anak pemberani yang berjuang mati-matian untuk melindungi ibunya, tetapi akhirnya mengalami sebuah tragedi. Sang ayah kandung sangat terpukul mendengar kepergian Rangga. Ia merasa sangat kehilangan, tetapi di sisi lain juga merasa bangga atas perbuatan Rangga. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai di sini kisah dari admin, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.